Laskar Ngarit, hari ini ada 6 pertanyaan yang kita bahas. Yang pertama adalah, boleh nggak sapi bunting diberikan menu jerami dan comboran? Yang kedua, bila tali pusar sudah terinfeksi bakteri, apakah cukup dengan betadin dan alkohol? Yang ketiga, bagaimana bila kaki belakang di depan lutut ada lubang? Apakah itu abses? Yang keempat, apakah sekam boleh diberikan sebagai bahan alternatif untuk sapi? Yang kelima, bagaimana bila sapi bunting diberikan air minum campur garam? Dan yang keenam, apakah perbedaan dari wormzole dan albendazole? Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tune. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit hari ini spesial, ada 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama dari Yons Jogja. Salam Bres dok. Sapi hamil bagus nggak kalau pakannya hanya menggunakan jerami dan comboran? Siap Laskar Ngarit, terutama Mas Yons Jogja, saya pernah membahas beberapa video sekian bulan yang lalu tentang peternakan yang menggunakan menu utama jerami dan comboran, dan ternyata bisa mengambil segmentasi breeding dengan lancar, Laskar Ngarit. Jadi di peternakan tersebut menu utamanya adalah jerami, tetapi masih diberi hijauan, dan di situ juga menggunakan comboran. Comboran yang diberikan berupa bekatul, kadang-kadang gamblong, kadang selain gamblong juga konsentrat, Laskar Ngarit. Jadi Mas Yons Jogja, apakah jerami dan comboran bisa digunakan untuk breeding atau untuk diberikan pada sapi yang sedang bunting? Jawabannya adalah bisa, tetapi rumusnya, Laskar Ngarit, jerami merupakan hijauan dengan nutrisi yang paling rendah. Sedangkan comboran, entah itu gamblong, entah itu konsentrat, entah itu bekatul, ya, ampas tahu, atau lain-lain, ini melengkapi yang tidak ada di jerami ini tadi. Nah, yang menjadi garis bawah adalah, bila memang ada kesempatan untuk mencari hijauan berupa rumput, tetap berikan. Yang kedua, selain comboran, jenengan sebaiknya menggunakan mineral. Mineral ini melengkapi juga unsur-unsur yang tidak ada di dalam jerami, Laskar Ngarit. Lalu, yang lebih penting adalah, jerami merupakan bahan makanan bagi sapi yang resiko tertular cacing itu lebih tinggi. Maka dari itu, bila jenengan menggunakan jerami sebagai bahan pokok, maka yang perlu dilakukan adalah pemberian obat cacing lebih rutin daripada yang menggunakan hijauan non jerami, Laskar Ngarit. Nah, dalam posisi bunting, jenengan harus bisa memastikan bahwa obat cacing yang jenengan berikan itu aman diberikan untuk sapi bunting. Siap Mas Yons Jogja, semoga berkenan. Pertanyaan yang kedua, Winarko Eko. Mas dokter, kalau sudah terserang bakteri, apakah pedet yang umurnya kurang dari 7 hari cukup dikasih alkohol dan betadin pada pusarnya? Terima kasih, salam Ngarit. Mas Winarko Eko, kita tahu bakteri itu bisa menginfeksi hanya superficial atau di luar saja. Ketika bakteri ini hanya menginfeksi di luar saja, maka pemberian alkohol atau betadin itu masih bisa menyembuhkan. Sama seperti ketika kita luka, habis jatuh, tergores, berdarah, berbau anyir, ya, kadang kita hanya menggunakan olesan betadin atau salep betadin, itu masih bisa, Mas Winarko. Tetapi bila tali pusar ini infeksinya sudah masuk ke dalam, maka yang perlu dilakukan adalah injeksi dari dokter. Jadi selain menggunakan alkohol dan betadin, maka Laskar Ngarit harus memberikan kesempatan, harus segera memanggil dokter agar segera dilakukan tindakan dengan tujuan apa? Agar tidak sepsis. Sepsis adalah, kita tahu infeksi dari tali pusar bisa menyebabkan sepsis.
bisa menyebabkan asma atau pneumonia, tiba-tiba sulit nafas, bisa menyebabkan diare hanya karena infeksi dari tali pusar Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang ketiga dari Huma Farms. Pak dokter mau tanya, kaki saya yang belakang itu ada luka bulat di bawah lutut. Apakah itu abses dan mohon cara pengobatannya? Nah, Laskar Ngarit, kesalahan peternak ketika dia mendapatkan luka di kulit, berlubang dan di persendian adalah menyiramkan oli, menyiramkan minyak tanah, memasukkan tembakau dan lain-lain. Ini merupakan benda yang bagi tubuh asing, sehingga bukannya dia memang bisa menghentikan bakteri ya, tetapi dia akan melukai jaringan yang terluka. Laskar Ngarit, oli, minyak tanah, solar ya, bensin, tembakau ini hanya akan mengotori saja. Nah, Mas Huma Farms, waspada karena biasanya kalau bulat bolong itu biasanya ada belatung di situ. Yang melubangi ini adalah belatung. Tetapi kalau dia bulatnya cembung ini biasanya abses. Nah, karena Laskar Ngarit perlukaan yang terjadi di persendian lutut ini merupakan persendian yang sering menumpu, Laskar Ngarit biasanya akan lebih sulit untuk pulih. Maka dari itu konkret jenengan panggil dokter, minta diperiksa, dibersihkan lukanya, disuntik dan bisa beberapa kali injeksi. Dan saran saya bila ada rezeki gunakan karpet untuk bisa mengantisipasi luka sekunder akibat dari tumpuan si lutut itu tadi. Atau kalau tidak, asalkan jenengan telaten, jenengan bisa memberikan kawul atau rumput untuk biar alasnya tidak terlalu keras Laskar Ngarit. Siap. Kita lanjut. Pertanyaan yang keempat dari Jackie Run. Dok, apakah sekam padi bisa untuk tambahan pakan alternatif? Amankah? Laskar Ngarit, saya belum ada pengalaman, baik saya sendiri, teman-teman maupun peternak kami itu belum ada pengalaman untuk menggunakan sekam sebagai bahan tambahan untuk sapi. Tetapi ketika jenengan membuka di Google, ada beberapa artikel itu yang membahas tentang fermentasi sekam. Jadi ini kata kunci yang saya sampaikan ke jenengan adalah silakan cari di Google tentang fermentasi sekam. Jadi di situ telah beberapa kali dibahas bahwa sekam dengan beberapa tambahan, ada gula aren, ada EM4, air dan lain-lain, itu bisa meningkatkan kadar protein, serat dan lain-lain. Laskar Ngarit. Jadi saran saya, Mas Jackie Run, silakan buka Google, dibaca dan dilaksanakan seperti yang ada di artikel-artikel tersebut. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang kelima dari Novrianto Aja. Dok nanya, sapi bunting tua aman nggak bila dikasih air minum yang diberi garam? Mas Novrianto Aja, tidak masalah sapi di semua kondisi diberi air minum yang ada garamnya. Air minum yang ada garamnya, garam berfungsi sebagai perangsang agar si sapi ini mau meminum air tersebut. Dan bila dicampur gula akan berfungsi sebagai larutan elektrolit. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang terakhir dari Linanda Oka. Pak dokter, perbedaan Wormzole dengan Albendazole itu apa? Siap. Wormzole itu merupakan nama merek dagang obat cacing yang diproduksi oleh Medion. Sedangkan Albendazole itu merupakan kandungan bahan aktif yang ada di dalam Wormzole maupun di beberapa obat atau merek dagang yang lainnya yang punya bahan aktif efektif untuk mengobati cacing. Laskar Ngarit. Siap. Laskar Ngarit, itu tadi 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita jawab. Semoga bermanfaat, semoga berkenan. Matur nuwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, tetap semangat.